Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama wafaqtana lil ilmi wat ta'limi fawafiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla wa zilla wa zalla azima wa dhallama wa jahlu jala alayya wa abu alayya thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa azwajihi ummatil mu'minin wa dhurriyyati wa libaiti wa sahabati ajma'in wa jami'al awliya'i was salihin wal ulama'il amilin wal musannifin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila masyayikhina wa muallimina wa abaina wa ummahatina bi anna Allah yarhamuhum wa yuli darajatin bil jannah wa yu'idu alaina in barakatihim wa azarihim wa ulumihim wa anwarihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang lajeng ayeuna pilar kelima halaman 33. Nu teu acan kadu bukuna mangga mungkin aya di ya Ustad adi Pak Fauzi mangga ya saporos nyepeng bukuna saporos aya aoseun aya cepengeun aya kangibahan urang mengulang-ulang ya sehingga lebih paham mangga sasarangan halaman 33 pilar kelima mengimani kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lima yakini kehendaknya yang mutlak tidak kehendaki terjadi pun tidak tak ada kekuatan bisa mendobrak besar kecil dikit banyak baik buruk manfaat madarat iman kufur makhluk taat maksiat bahagia terpuruk tidak bisa diubah kompaknya makhluk taat tak bisa semua ada tepat dengan kehendaknya. Misahinya sesuai iroda tidak kebetulan. Atur urus Allah tidak kesibukan. Pahami ini amalmu diciptakan, resapi semua tanpa keraguan. Jika taat, jika maksiat, istighfar taubatkan. Jika nikmat, syukuri dan dermawankan. Kesulitan, sabar dan ridho tunjukkan.
Maka pilar kelima, mengimani kehendak Allah, kehendak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Yakini kehendaknya yang mutlak. Kehendak terjadi tak bisa ditolak, tidak kehendaki terjadi pun tidak, tak ada kekuatan bisa mendobrak. Ini prinsip pertama dina mengimani iradah Allah. Dina mengimani bahwa Allah teh muridun, punya kehendak, punya keinginan, kehendak yang kehendaknya ini bersifat mutlak. Mutlak teh kayak dijelaskan dina 5 bait ya. Nuka hiji berarti anu kuda digaris bawahi ku urang bahwa kehendak Allah teh bersifat mutlak. Mutlak teh lawan tina terbatas. Pemidina Arama lawana muqayyad. Mutlak teh kehendak Allah tanpa batasan apapun. Teu dibatasi ku waktu, teu dibatasi ku zaman, gitu. Teu dibatasi ku sakedi ku seueur teu. Pokokna mah kehendak Allah mah anu betul-betul bebas berbuat semaunya. Teu aya kebebasan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pami disambungkeun sareng sareng pembahasan nu sateu acana kan, prinsip-prinsip akidah nu sateu acana nya memang kitu kemutlakan mah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumaha mutlak teh? Kehendak terjadi tak bisa ditolak. Upami nyambung sareng sateu acana Bapak Ibu jamaah sadayana bahwa semua yang terjadi, semua yang terlihat disebatna maujud, semua di alam raya ieu itu adalah ciptaan Allah. Dina bab kudrat. Dina bab kudrat sateu acana pilar kaopat urang tos berkesimpulan bahwa la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dalam hal apapun pencipta cuma satu, Allah. Nah, Allah menciptakan semua itu adalah sesuai kehendaknya. Urang tos belajar sambil mengulang. Dina pilar keempat bahwa lahul mulku gitu kan? Bahwa semuanya adalah kerajaan Gusti Allah. Allah nyiptakeun ngurus naon wae dina kerajaan Allah ya nya sesuai kehendak Gusti Allah. Terserah maunya Gusti Allah. Yaitu mau-maunya Allah aja. Suka-sukanya Allah aja. Mutlak, nggak bisa diprotes, nggak bisa dinaha-naha gitu ya. Tetiasa dikumaha-kumaha, tetiasa dikritik, tetiasa dikomentar, tetiasa disanggah. Naon margina? Danu Allah. Gampil pisan. Pami anu pilar-pilar sateu acan tos kahartos ku urang, nyerep kana mana urang, gampil memahami teh. Sadayana anu Allah, bahkan anu cek urang asa menang urang ge eta teh di Allah itu kan, hanya perbuatan urang nyalira. Perbuatan kita sendiri Bapak Ibu yang sering kali kita berpikir merasa ini perbuatan saya, ini tindakan saya gitu kan, sehingga kalimatnya kayak saya makan, saya minum, kalimatnya gitu kan, saya ngaji, saya datang, saya pergi gitu kan, kalimatnya saya, pelakunya ke saya gitu kan. Nah berarti eta teh aya semacam kesadaran atau rasa pengakuan ini saya loh yang berbuatnya. Nah, orang tos ngabahas kamari kan, nu kitu wae ge tos terbukti eta teh kenging Allah. Hakikatna kan gitu. Anu cek kasarna 100% kendali urang cek pariposna. Bahwa kalau mau saya tinggal ambil, enggak ya enggak, gitu kan? Kalau mau minum saya tinggal ambil, kalau enggak ya enggak. Maka mengatakannya saya pada kemarin tos dibahas kan, anu dikendalikan ke orang oke orang kemarin tos mengurutkan kan, timbul gerakan timbul karena tuh silap deh, gerakan timbul karena
kemampuan. Kemampuan timbul karena kemauan. Kemauan timbul karena pengetahuan. Karena ilmu kan? Karena tahu. Karena tahu di mana adanya ilmu. Di qalbu, di jantung. Saha nu ngadamal jantung? Allah. Oh, berarti atuh sadaya nage. Berarti sebab terjauh semua tindakan bebas kita adalah ilmu. Ilmu mungti Allah dah hatena ge ti Gusti Allah. Oh atuh sebenarnya mah sadayana ge ti Allah ngan bakat tingku rapih gitu Allah teh. Nyusun teh rapih banget. Seperti gambaranna ku Imam Ghazali tinggal jam. Hok ibu-ibu mun tinggal jam. Urang terang naon unggul. Gerak naon unggul. Jarum unggul kan? Simpel cek orang teh. Piara ge jarum, aya jarum jam, jarum menit, jarum detik. Kita tahu akhirnya doang. Tah lamun urang nyebatkeun, ieu mah gerak sorangan we. Eta teh sami jeung urang teterang di balik jarum jam. Aya naon? Aya baterai, aya mesin itu ya. Di mesin teh rumit deui. Aya per itu kan? Aya grill, aya roda. Oh, eta teh jadi gerak detik teh setelah terjadi aya setrum ngaruh karena ieu terus gitu bertingkat-tingkat. Jadi hasil akhir we naon? Jam. Padahal meninggal ka pengkerna mah geuningan serumit ini. Gitu kan? Kerja jam teh gitu. Ninggal kieu mah simple. Nah, kadang-kadang disebutnya jam sekian, padahal untuk mengatakan jam sekian bergeser per detik aja itu ada satu kerja yang rumit. Mungku rapih teh dibungkus rapih itu kan, teka tinggal kumaha gitu ya, gerakna orang teh apal. Nah, Sri Imam Ghazali Allah teh sangat rapih menata tahapan-tahapan tadi, sehingga orang teh sok tara karaos ku rapih-rapina damel Allah. Tah rapih gitu teh hakim namanya. Al-Hakim teh gitu maknanya teh. Jadi menata segala itu dengan sangat tepat, sangat pas, sehingga urang ge sering kali ku rapih-rapihna proses Allah menata semua, sering menganggap eta teh damel urang nyalira gitu kan. Nah, padahal teh ti Gusti Allah. Nah, kalau yang seperti itu saja dengan mudah bisa kita pahami itu adalah minallah, itu adalah kudrat Allah, dan Allah berbuat semaunya, maka semua yang di luar diri kita lebih mudah lagi dipahami saudara-saudara. Gitu. Pami iman anu bekerja mah Bapak Ibu cukup mengatakan begini. Sebetulnya kalau iman yang menjawab mah ya terserah Gusti Allah. Mau-maunya Gusti Allah saja. Alam raya Gusti Allah. Itu kan? Bumi-bumina Gusti Allah gitu kan? Apa masalahnya gitu kan? Allah mau begini mau begitu, emang masalahnya apa? Kan gitu kan? Gitu. Gua mau cek lagu mah domba-domba kuring itu kan. diangon ku kuring itu pakai protes segala. Kan itu logika itu aya berarti kan? Logika bahwa kalau sesuatu milik saya, ngapain diprotes? Kalau sesuatu itu milik kita, kan kita aya logika orang teh mawadah itu. Bahwa kita nggak nerima diprotes untuk tindakan kita pada milik kita, begitu kan? Sok bapak-bapak ibu-ibu, upami ayeuna angkat kade kusim guring ditegur, dikritik misalkan. Naon Pak, misalkan KDT karena motor padahal gadung mobil misalkan, atau dibalik. Nah KDT karena mobil padahal gadung motor atau karena angkot. Dinaha-naha gitu. Meureun cek bapak ibu teh, mending nguruskeun teuing. Leres teh? Leres? Iya. Apa urusannya? Make kudu nguruskeun nah kana angkot, kana Grab, kana motor atau nyalira. Terus deh. Kita dengan mudah mengatakan, gimana saya aja. Terus. Nah, kedahna taikeun sakedik logika eta. Atuh eta mah urang pribadi, ari Gusti Allah mah Rabbul Alamin. Lebih pantes gitu teh pamicek logika. Maka lebih gampang kedahna mah. Gitu. Nah jadi pami nganggo iman mana nanti gampil sebetulnya mah cepet tek gitu. Anu sok SMA nu nganggo akal. Asa pabelit gitu memahami peristiwa fenomena teh padahal gampil saudara. Nah ini yang pertama.
kehendak terjadi tidak bisa ditolak. Naon wae eta teh kehendak Allah. Apapun yang terjadi itu semuanya kehendak Allah, tidak ada yang bukan kehendak Allah. Nah, prinsip yang ketiga, tidak kehendaki terjadi pun tidak. Iya, sebetulnya terjemah tina kalimat Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Nah, ini prinsip memahami kehendak Allah. Maka Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah, iya, tidak kehendaki terjadi pun tidak. Jadi kita rumusnya anu terjadi berarti kehendak Allah, kalau tidak terjadi berarti Allah nggak berkehendak. Maksudnya gitu, simple. Ayeuna ngaraos sakieu jumahna, ya inilah Allah kehendaki. Selesai. Gening si fulan ahad ini nggak hadir, ya simple. Berarti Allah tidak menghendaki, udah selesai. Gening saya hari ini sakit begini, ya udah. Itu Allah yang kehendaki, gitu. Gening ayeuna mah henteu kieu, berarti tidak dikehendaki. Gening kieu berarti dikehendaki, gitu aja simpel. Jadi Masya Allahu kan, yang Allah kehendaki itu yang terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada kekuatan bisa mendobrak. Bapak Ibu, sorry Imam Ghazali, kalau seandainya seluruh makhluk kumpul, jinna kumpul, setana kumpul, manusana kumpul, berarti berbagai tiga alam dah. Alamul insi kumpul semua, ti masih sampai ka maghrib, bahkan ti zaman Nabi Adam dugi ka detik urang ayeuna. Plus gabungkeun jin, semua ya makhluk pokona mah. Lalu mereka bersepakat ingin memindahkan satu butir biji. Misalkan naon alit biji naon? Nah, biji sawi, gandum lah gitu ya. Ingin memindahkan biji gandum tina kertas ya. Semua datang. Gitu. Kalau Allah tidak menghendaki gimana? Bisa nggak dipindahin? Nggak. Tidak ada kekuatan bisa mendobrak. Gitu. Mencek Allah entong pindah memual. Sono jan tadi segala kekuatan. Ini prinsip. Sama. Nah, Bapak Ibu, kalau ini dipegang, ini manfaatnya iman. Urang teh moal aya kahariwang. Contoh kieu. Nah, make kudu sieun. Misalkan urang bade ngaos, bade ngaji, bade dakwah gitu nya. Nah, make kudu sieun digagalkeun ku batur. Dalamun Allah menghendaki, ini prakteknya. Kalau Allah tidak menghendaki mah, dakwah saya pesantren ini muhajirin harus lanjut mah, tong borosa Purwakarta, saalam dunia ngahalangan ge, muhajirin bakal terus maju. Tauhid. Gitu. Tak orang mah kan sok borangan ya serius. Borangan itu saudara nama. Borangan kau ditunas segala khawatir segala pan, karena sebetulnya kurang karena eta gitu. Mau orang cantelkeun we kadinya mah. Betul awalnya mah aya manusiawi, awalnya mah duh sieun ya, sieun diganggu, sieun dikumaha. Pada akhirnya cantelkeun kana kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki sebaliknya nggak ada yang bisa. Maka siapa tahu ini Allah kehendaki. Kita nggak tahu kehendak Allah yang mana. Nggak tahu kan? Tapi kemudian digabung sareng ilmu iman saja jena. Husnudzon ka Allah teh ya. Da Allah teh semua atas kebaikan ya kan? Kadinya jadi teh muntang. Seperti Rasulullah Bapak Cobi. Apa yang membuat Rasul perang Badar hanya sepertiga jumlahnya, perang Uhud sama. Apa yang membuat Rasul dan para sahabat kok sehebat itu? Sampai Rasulullah gitu membuat doktrin ketika perang. So Rasulullah, innal jannata tahta dhilalis suyuf. Nuju perang imannya dipraktekkan nanti. Apa yang membuat Rasul begitu? Pasti keimanan ini. Lamun ngitung ku jumlah mah waduh ieu 300 ngalawan 1000. Bari jeung peralatan ya sederhana, dasarna sabade perang tadi nage. Tapi keyakinan bahwa mungkin saja Allah berkehendak memberi kemenangan. Mungkin saja Allah berkehendak mengalahkan musuh. Yang kalau kehendak Allah itu sudah terjadi, senjata secanggih apapun, jumlah sebanyak apapun tidak akan bisa mendobrak, menganulir,
membatalkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Urang teh damang. Kenapa harus pesimis? Terus kenapa harus putus harapan? Gabungkan dengan iradah Allah. Kalau Allah menghendaki air ini jadi obat, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah menghendaki saya sembuh lewat cara ini, siapa yang bisa menghalangi? Kalau Allah menghendaki sembuh, walaupun kata medis apa? Wah, ini sudah tidak bisa disembuhkan. Ada keimanan itu, Pak, bahwa masih ada kehendak Allah yang tidak bisa didobrak siapapun. Maka itu yang membuat seorang mukmin selalu punya semangat, selalu punya harapan, selalu punya energi, selalu punya alasan bergerak. Itu mukmin. Tenang gitu. Tapi sebaliknya berulang-ulang nih. Iman karena pilar ia akan membuat kita pun merendah, gitu ya. Saya tidak punya kemauan, jadi beri Allah. Saya tidak punya semuanya kehendak Allah, gitu. Mulai kesombongan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kehendaknya bersifat mutlak. Semua yang terjadi kehendak Allah. Kalau Allah sudah menghendaki apapun, menghendaki ada, nggak bisa ditiadakan oleh kekuatan apapun. Menghendaki tidak ada juga tidak bisa didobrak, dibatalkan oleh kekuatan apapun. Peristiwa apa saja? Nah, tinggal bait kedua-dua. Semua peristiwa. Sehingga ku Imam Ghazali dicontohkan hal-hal anu sekilama kadang-kadang sok dinaha-naha, coba tinggal. Iya, kan ini terjemah Imam Ghazali. Satu, besar kecil dikit banyak baik buruk. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedikit, mau yang banyak, itu terjadi karena kehendak Allah. Ayeuna majelis ieu sakieu, sakieu memang. Ningali batur majelisnya ribuan, pinuh. Gitu kan? Oh, luber. Ya itulah yang Allah kehendaki. Urang sakieu, ya ini. Gitu. Aya di nu leuwih ti urang sagedik, ya udah itu. Tuh, nyaman. Gitu. Kalau Allah menghendaki ini jadi suatu saat luber sampai sana, ya apa sulitnya bagi Allah? Kalau Allah juga menghendaki sebaliknya, ini jadi hanya satu sap, ya apa sulitnya bagi Allah? Tuh. Jadi ketika sedikit atau banyak, tenang aja. Gitu, nggak ada masalah. Gitu. Baik buruk, gitu kan? So, tinggal di diri kita. Kita pernah mengalami baik, kita pernah mengalami buruk kan? Kita pernah melihat yang baik, pernah juga melihat yang semuanya kehendak Allah. Manfaat madarat, iman kufur makhluk, kehendak Allah. Manfaat, ada hal-hal yang manfaat, gitu ya. Kita melihat ini manfaat, ini penting, ku Allah. Oh iya mah geuningan pi bahayaeun, gitu ya. Ini bahayanya begini, ini begini, semua ku Allah. Dipasangkan manfaat dan madarat. Aya manfaat pas aya madarat, aya manfaat seperti itu. Bahkan iman kufur. Orang mukmin ayeuna alhamdulillah beriman. Kehendak geuning ayeuna teu iman, teu Islam, eta ge kehendak Allah. Teu kenging dinahana lamun teh mah mangga walar coy praktekeun. Bapak Ibu, Bapak-bapak. Lamun aya naros kieu. Nah, geuningan aya nu kufur. Gimana jawabannya? Make dinaha-naha, ya tos we gitu. Emang masalahnya apa? Allah bisa membuat iman semua? Bisa? Ya apa sulitnya? Membuat kufur semua? Apa sulitnya? Sebagian iman, sebagian kufur? Ya apa sulitnya? Lebih banyak yang iman daripada yang kufur? Ya apa sulitnya? Lebih banyak yang kufur daripada yang iman? Ya apa masalahnya? Selesai. Gitu. Tak iya penting nate. Iya bab manahnya untuk orang tengah naha-naha peristiwa. Nah, geningan anu ngaji dengan sakieu, geningan anu kuliner mah, nah, kadi teu dinaha-naha bab ieu mah. Gitu ya. Semua hubungkan ya. Karena prinsipnya, karena urang nganaha-naha sama dengan urang teh menganggap kok bisa gitu. Seakan-akan orang beranggapan harusnya mah enggak begitu dong. Jadi seakan-akan di atas seakan ada yang bisa memprotes, menganulir keputusan Allah. Gitu. Bapak Ibu lamun dikritik paling nampi dikritik usaha. Nu paling nampi dikritik usaha. Usaha cobi. Ku urang dianggap
saluhureun. Terus Bapak Ibu lamun dianggap ku guru pasti lebih nerima. Terus lamun teu nerima berarti teu nganggap luhur ka guru. Dicarekan, ditegur, cicing we. Karena memang itu dikritik, perih sebetulnya mah, tapi melihat. Nah, maka ketika kita gitu maksudnya, logikana ketika kita nganaha-naha, kan ngeritik berarti kan? Sebetulnya secara tidak langsung seakan-akan kita memposisikan diri kita ini sur Imam Ghazali mah eta teh sama dengan mempraktekan ana rabbukumul a'la. Sur Imam Ghazali mah gitu. Urang teh moal cara Firaun mah make ngomik gogorowokan. Saya Tuhan kalian tertinggi. Moal, tapi Sur Imam Ghazali ketika kita menganggap ini kok asapa atepa selalu tadi nganaha-naha kok begini, kok begitu, itu sama dengan memposisikan diri lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Geuning wani nganaha-naha kehendak Gusti Allah. Padahal kan sadana ge ya kumaha Gusti Allah. Nah, Imam Ghazali sedalam itu menafsirkan eta ana rabbukumul a'la. Tak mungkin versi ana rabbukumul a'la berarti ayahnya ke Fir'aunan di diri orang teh gitu ya. Sakabang orang sok jadi Fir'aun gitu atau sering mungkin gitu kan. Ketika tadi kita gitu ya, nah make gitu. Nah make ayeuna aya zaitun juga gitu kan. Nah, apa kembali ke dia mah ya udah. Gitu. Taat maksiat bahagia terpuruk. Ada yang taat, ada yang maksiat kan? Orang taat alhamdulillah, aya oge sesekali maksiatna kan? Orang ningali orang lain, aya ahli ibadah, aya ahli maksiat. Ada bahagia, ada terpuruk. Semuanya kehendak Gusti Allah. Udah, titik kunci. Jangan ada kalimat mengapa? Tos cepeng heula, ieu bapak hate. Gitu ya. Tidak bisa diubah kompaknya makhluk. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sudah bahagia, nggak usah cemas. Orang lain hanya bisa menghilangkan kebahagiaan ibu-ibu kalau Allah menghendaki. Tenang aja. Bapak-bapak bisnis punya usaha berhasil, nggak usah khawatir, nggak usah takut ini itu. Tenang aja, nggak akan ada musuh, saingan, anu bisa ngagal ke usaha bapak-bapak kecuali kehendak Allah. Ai kehendak Allah terus anu terangan tajan? Terus anu terangan tajan? Tajan. Kieu, mangga punten Bapak Sadayana. Misalkan ya HP ieu. Dua kemungkinan. Lamun HP ieu sebenarnya bade wudu misalkan, disimpan di dia. Yang terjadi pada HP ini apapun pasti kehendak Gusti. Betul? Kunci kurang. Nggak akan ada yang terjadi pada HP ini yang bukan kehendak Allah. Gitu. Sekarang apa kemungkinannya? Ketika ditinggal wudu, yang terjadi kemungkinan ke satu Allah menghendaki baik. Itu apa? Ada, nggak kemana-mana, nggak hilang. Kemungkinan kedua Allah menghendaki sebaliknya, hilang ada yang ngambil. Dua-duanya mungkin? Mungkin serius? Dua-duanya lagi ada di wilayah kehendak Gusti Allah, atau mungkin ada kemungkinan lain jatuh ke pokoknya baik buruk lah, kita bagi dua. Bapak Ibu, terus kita mau mencantelkan hati kita kemana? Pada kehendak baik Allah, kehendak buruk Allah. Kan tos diwadahan sate acana. Allah teh Ar-Rahman, Allah teh Gusti dina hirup abdi puluhan tahun ge seseueurna mah nu terjadi ke abdi teh nu sarahe. Maka ketika akan meninggalkan HP ini apa? Ada keyakinan pada semua hanya bisa terjadi atas kehendak Allah. Kalaupun terjadi itu memang keputusan Allah. Lalu kemudian ditanyakan tadi tentang kebaikan Allah. Maka yang terjadi apa? Husnuzon. Yang terjadi muncullah tina iman ieu teh tawakal. Karena tawakal itu dari tauhid. Nggak mungkin peminta ya tapi teh tawakal. Akhirnya apa? Kumaha rek dititipkeun teu aya. Ada yang disimpan di kotak teu aya, tapi kudu wudu, tapi kudu akhirnya apa? Bismillah. Disimpan, pergi dengan tenang, wudu dengan sempurna, ente gurung gusuh gitu. Dengan apa? Keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada HP ini hanya kehendak Gusti Allah.
WWK dia nyampak. Apa yang terjadi? Alhamdulillah ka Allah kene. Hilang, apa yang terjadi? Innalillah. Itulah buah iman karena kan gitu. Ketika terjadi mual, wah, orang mah doana mustajab. Dititipkan kita lengit-lengit. Nah, hilang berarti keimanan karena eroda Allah. Sebaliknya, ketika hilang, wah, kaos apa? Galau itu kan segala macam. Berarti iman nggak bekerja. Nyampak, alhamdulillah, tenyampak, inna. Kenapa? Ketika nyampak ayat, langsung hatinya bekerja, irodah Allah. Ketika hilang, hatinya pun bekerja, irodah Allah. Nah, inilah fungsi iman, membuat kita bertindak terkontrol gitu. Lamun tema rada telat teh, hilang, rada amak-amakan lah tuh, turut setengah jam. Setelah setengah jam pasti sadar. Orang beriman pasti begitu. Setengah jam marah ada siga tenampi gitu. Setelah setengah jam, astagfirullah, maka kedua. Nah mungkin. Nah telat lambatnya, apakah setengah jam? Sadarnya apakah 15 menit? Apakah 10 menit? Apakah 5 menit? Itulah kadar kecerdasan emosional. Makin cepat sadarnya, berarti kecerdasan emosionalnya tinggi. Ngan semenit, rada ngamak teh. Kemana? Setelah semenit langsung cepat. Nah, udah nggak apa-apa deh gitu. Bahkan tak langsung. Wah, itu paling cerdas. Rasulullah gitu baru disebut inda sodmatil ula. Langsung, prak terjadi langsung. Nah, kontak terus gitu. Orangnya mungkin masih berlatih ya. Kadang-kadang saja gitu ya. Kadang-kadang rada lola sehari karena sadar. Tapi nggak apa-apa, tapi ayah kan iman. Ari ayah iman malah dina telat-telat lagi masih. Nah, berarti tugas kita terus memperbaiki gitu ya. Nah, itu jadi dute gitu, diperbaiki supaya gitu. Ya, menyingkapi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Semuanya kehendak Gusti Allah, tidak bisa diubah kompaknya makhluk, nggak bisa. Kan di hadis gitu sana, di hadis lagi Allah nggak gambarkan teh kalau semua bersepakat kan itu kan semua sealam duniana, bahkan lamun tema sadayana teh kieu. Ayeuna bab doa. Kalau semua sealam dunia berkumpul yang semuanya punya kualitas iman terbaik. Ala atqa qalbi rajulin wahidin. Sadayana teh gaduh hate pang takwana. Sealam dunia, ayeuna sealam dunia sabaraha miliar jalmi? 8 miliar. Bayangkan kalau 8 miliar manusia takwanya sama. Atqa, tingkat paling takwa, anggap wali sadayana lah. Anu lamun ngadoa teh eta mah tokcer. Langsung diijabah. Sadayana sealam dunia 8 miliar level wali. Anu lamun ngadoa teh tong baru ngadoa saucap-ucap lagi jadi ijabah. Semua ngumpul meminta satu hal kepada Allah tadi, memindahkan biji gandum. Terjadi enggak? Terjadi enggak? Terjadi enggak? Maka jawabnya gimana? Terjadi enggak? Tergantung kehendak Allah. Nggak bisa kita mengatakan pasti dong, enggak. Tergantung kehendak. Kalau Allah nggak menghendaki, enggak. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan terjadi. 8 miliar wali sadayana nyungkeun hal yang kecil, cek Allah teu mah moal. Tuh, itu hebat kehendak Allah. Sebaliknya, lamun jalmi teh maksiat sadayana ala abjari qalbi rajulin wahid, pak imam jelema dina level pang maksiatna ka Allah. Naon batinya? Sadayana teh kitu 8 miliar teh pang maksiatna ka Allah sadayana teh sami. Teu barali kabeh di alam dunia teh 8 miliar. Terus misalkan mereka itu sebaliknya ingin, kalau tadi mengindahkan, ini sebaliknya, misalkan ingin menimpakan, ingin melempar ke bapak ibu dengan kerikil, kabeh teh kompak, ingin menghancurkan, maka terjadi enggak? Tergantung kehendak, belum tentu, gitu. Gitu ya. Nah ini bait ke-22, besar kecil dikit banyak baik buruk, manfaat madarat iman kupur makhluk, taat maksiat bahagia terpuruk, tidak bisa diubah kompaknya
makhluk gitu. Taat tak bisa tanpa tolong darinya, maksiat tak jauh tanpa taufiknya. Nah ini mulai sekarang menyempit ke diri kita. Bab taat maksiat, taat kehendak Allah, maksiat ke kehendak. Kena gitu, ya bab keyakinan, kena diungkapkan itu bab keyakinan. Kumaha taat hanya terjadi karena pertolongan Allah. Maksiat mual tiasa ditebihan tanpa taufik. Taufik teh pertolongan bantuan. Iya dua bait kedua tiga iya sebetulnya iya makna tina la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Taat teh di bawah kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu merdeka, mau taat silakan, mau maksiat silakan, terus deh. Mangga emut-emut ketaatan tadi. Salat subuh, anu maksa teh. Teu aya kan? Ada yang merasa, aduh asa anu ngadodorong itu. Asa aya anu ngagusur, teu aya nya. Merdeka aja. Tadi sabada subuh, aya nu teu maca Quran, merdeka aja kan? Henteu sugan. Ieu mah asa didodorong ya, ulah maca Quran, enggak. Merdeka aja. Gitu kan? Semuanya merdeka, taat, maksiat. Tapi dari aspek itu siga tadi itu ya. Asa menang urang teh kan? Nah ini kalau salah menyikapi bahaya. Taat bakal jadi kesombongan, maksiat akan jadi sebab kejatuhan. Don. Taat jadi sombong pisan, maksiat jadi putus harapan. Dua-duanya buruk. Taat kemudian wah saya siapa. Maksiat sampai kunutnya putus harapan, udah nggak ada sama sekali. Dua-duanya awan Pak. Kesombongan karena akibat taat tadi putus harapan, terus aya we harapan sama sekali teh. Sampai ujungnya bisa jadi suudzon ke Allah itu karena mungkin banyak maksiat. Nah, di sini dibimbing ku Imam Ghazali bahwa la haula emut kan tika pungkur para ulama Yasim Guring, guru-guru tipun bab oge ngalogat gitu. La haula teu aya daya kemampuan ngalakukeun taat. Itu ngalogat teh panjang, Pak. Wala quwata teu aya kakuatan ngajauhan maksiat. Kadinya ngalogat. Illa billahi kecuali ku Allah ku pitulung Allah ku kehendak Allah. Nah maka taat tak bisa tanpa tolong darinya, berarti ketika kita taat, kita yakini, kita maknai itu hadiah di Gusti Allah. Allah teh bager geuning masihan teh nu sae, urang disina taat. Setelah kita yakin semua hanya bisa terjadi karena kehendak Allah, Allah teh plek urang digabilkeun taat, urang teh dimudahkeun taat. Oh, langsung di nama nate ini terjadi karena pertolongan Allah, nggak ada kesombongan, nggak ada keangkuhan, dikembalikan pada Gusti Allah. Iya dina Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taat perjuangkan Bapak-bapak, perjuangkan yang maksimal, ilmunya perjuangkan, adab-adabannya perjuangkan, syarat rukunnya perjuangkan. Iyyaka na'budu, perjuangkan. Iyyaka na'budu, perjuangkan dengan maksimal ilmunya. Tapi ketika itu sudah dilakukan, wa iyyaka nasta'in, tumbuhkan ini bahwa semua ini hanya terjadi kehendak Gusti Allah. Tadi dia, semua perbuatan saya ciptaan Allah, ini kehendak Allah, Allah baik. Bahwa secara proses tadi teh, tapi kan saya nggak terpaksa tadi teh. Dia tijalikeun. Tapi kan saya nggak merasa terpaksa. Saya merasa ini pilihan saya aja. Saya mau sholat tadi maunya saya. Kok dikatakan kehendak Allah bukan kehendak saya? Nah, nu tiba ini jawabannya, mangga sok urang runut. Salat subuh berjamaah. Runut. Berarti dari ujung. Gerakannya apa? Apa geraknya? Salat subuh. Sekarang kita mundurkan ke belakang lebih dalam. Mengapa salat subuh? Mengapa Bapak Ibu salat subuh? Mengapa? Karena mampu. Runut lah ngarang kayak gampil. Kenapa? Karena mampu kan? Terus mampu sholatnya, mampu berangkat ke masjid atau di rumah. Sekarang kenapa Bapak Ibu kok sampai mampu sholat subuh?
karena mau. Betul? Betul kan? Da mampu ge ari teu mau mah aya teh nu teu salat, aya kan? Da teu mau, enggak mau. Tapi ari mau mah sanajan sakit, tergeletak tanpa wudu pun salat enggak? Oh, berarti salat karena mampu, mampu karena kenapa mau salat? Karena tahu. Tahu apa? Tahu hukum salat, betul? Betul kan? Berawal semua, jadi sebetulnya mah yang membuat kita sholat taunya ini, tahu bahwa sholat teh wajib, gitu kan? Tahu bahwa kalau nggak sholat ini, wah bahaya, gitu. Oh, dari tahu itu ilmu bahasa Arabnya muncul mau kan? Oh, karena saya tahu sholat wajib, kalau nggak itu saya tahu ini buruk, muncul kemauan. Kalau begitu saya mau sholat. Dari kemauan muncul kemampuan. Karena mau ngesod ge dipaksakeun. Karena mau tiris-tiris ge, gitu ya. Karena mau sieun-sieun ge tuh. Jadi mampu. Muncullah salat. Teruskeun deui. Tadi kita ulangi. Salat subuh karena mampu, mampu karena mau karena tahu teh ilmu. Ari tahu sanes tahu ya, tahu pengetahuan ilmu di mana ayana. Ada lepat di mana? Qalbu teh naon? Jantung. Disinilah ilmu Allah simpan kesad di sini. Ari jantung damel saha? Aya nu tiasa ngadamel jantung? Teu aya. Bujeng-bujeng kerja mentalna, berpikir, merasa, fisikna wae nggak ada yang bisa sampai hari ini. Nggak ada yang bisa membuat tiruan jantung, membuat nggak ada yang bisa. Tapi fisikna ukur komo plus kerja mentalna, kesadaranna nggak ada yang bisa. Oh berarti itu sumber kenapa? Enak pami dijauhkan ditebihkan. Kenapa sholat subuh? Karena ada jantung. Betul? Lebih jauh lagi ti Allah berarti baru tah. Kenapa sholat subuh? Baru kita mengatakan dikehendaki Gusti. Tah anu tadi teh etang ke tiap dina menyikapi simpen di belakang sama seperti jam. Di depannya mah kita mengatakan saya sholat subuh. Gitu. Tah kalimat saya sholat subuh eta teh jarum jamna. Tapi di balik kalimat saya sholat subuh ada tadi, ada kesadaran saya sholat karena tadi yang tahan tadi mesin jamna teh mesin jamna teh ya baterai enak plek kehendak Allah darimu tadi. Allah ngasih hati heula kan pertama teh Allah masih ilmu kan teu sadaya terang kan urang ge aya ilmu di udag-udag teh teu sadaya paham tuh berarti bener Allah teh nyetel ilmu tina datang ilmu tuh seperti otomatis tek 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 gitu. Jadi jantung punya ilmu melahirkan mau melahirkan mampu tuh eta teh kitu semua aktivitas begitu tahapanna mung seperti teh sangat halus. Tah urang ayeuna mah tos terang boleh nggak apa-apa mengatakan mah tadi jam sekian data kedah kieu misalkan jam sabaraha ayeuna ke ieu teh mesin jam nuju muter baterai teu kedah leres eta mah cukup jadi pengetahuan kita tahu bahwa di balik detik yang muter ini ada itu teu kedah dicaroskeun eta mah tapi kedah diketahui gitu kan kedah dicepeng da eta tidinya intina nggak usah mengatakan ini jam berapa dijelaskan ini teh ya ada baterainya baterai teh ini teh ada negatif positifnya tatina baterai timbul arus listrik memicu energi gerak aya apa gerik roda kecil gerak tah roda nu gerak teh mengaruhkan karena besot aya gerak terus tatina gerak ieu katanya mengaruh karena titik detik talamun detik atau sekian wah teu kedah dijelaskeun teh mah tabu sabar iya tabu 8:25 selesai lepat teh nyebat gitu sama seperti tadi ibu tadi subuh sholat nggak jawab saya sholat gitu iya damelan sah oh itu saya yang buat jawab aja begitu tapi dibalik jawaban itu ada kesadaran tadi
Teu kedah disebatkeun nya abdi salat teh kan nya tadi teh teu kedah eta mah nuju ngaos ayeuna. Ya abdi salat teh kan karena mampu tuh kan teu kedah eta mah nuju urang melatih diri gitu ya, menumbuhkan kesadaran seperti itu. Nah ini taat tak bisa tanpa tolong darinya, maksiat tak jauh tanpa taufiknya. Bapak Ibu, maksiat teh adalah kekalahan kita melawan nafsu. Akal kita kalah, nafsu yang menang, itulah maksiat. Kalau taat, akal yang menang, nafsu yang kalah. Nah, ketika maksiat terjadi, kita harus kembali dulu pada tauhidnya. Semuanya di wilayah kehendak Allah. Maka ketika maksiat terjadi ke orang, kini nggak latihan teu menghendaki kitunya. Kok tidak menghendaki saya seperti ini orang misalkan. Oh, henteu maksiat ini ya. Nuju ngaos kan. Oh, itu tidak bisa dijauhi tanpa taufik. Taufik itu jadi bahasa orang. Taufik itu adalah Allah memberi kemudahan untuk melakukan ilmu, namanya taufik. Contoh ayeuna, Bapak Ibu mungkin tos ngartos ilmu seueur kan? Tipun Bapak tipe ke ade sadena. Ilmu. Pertanyaannya, apakah ilmu itu otomatis jadi amal Bapak Ibu? Otomatis enggak? Enggak. Kenapa? Masih butuh satu hal untuk merubah ilmu jadi amal. Apa? Taufik. Yang membuat ilmu berubah jadi amal adalah taufik. Dan taufik itu murni wilayah Allah 100%. Hak prerogatif Allah. Terserah Gusti Allah bade masihan bade moal. Itu kenging aneh. Geuning berilmu saeta mah teu diamalkeun nya can kenging taufik. Selesai sebetulnya. Moal dinaha-naha jadi moal urang menuju sadar gitu mah gitu. Nah, maka ketika kita ya tahu sholat duha teh sae, ya dilakukan. Berarti apa yang didapat? Ilmunya ada dan ilmu itu diperkuat dengan taufik Allah, digampilkan sholat duha. Terang, apakah semua orang tahu thalabul ilmi wajib? Tahu sepertinya ya. Terangin sadana ge ngaos teh fardu ain, lamun teu ngaos teh pidosaeun itu kan. Lamun anger wae ngukut kabodo, ibadah salah, tauhid salah, hate kotor, teu aya toleransi kan? Moal tiasa di akhirat punten Gusti abdi teh terang enggak, tos dipardukeun rasul tos diutus, ulama gitu kan, tos dihadirkeun, majelis-majelis tos diayakeun, naon di alasanna. Nah, maka tapi berarti tidak semua orang yang tahu thalabul ilmi fardu hadir kah? Majelis ilmu. Apa yang membuat hadir ke majelis ilmu? Taufik Allah. Nah, maka ketika kita terjauh dari tidak thalabul ilmi, maksiat karena tidak ngaji, maksiat ngomongin orang, gak macam, orang meyakini, orang terhindar tina maksiat eta kehendak Allah. Allah menghendaki orang terhindar tina maksiat melalui taufikna. Allah maparin taufik ka orang karena Allah menghendaki orang dijauhkan tina maksiat tertentu. Nah itu. Maka ketika tidak maksiat, tidak sombong oke. Orang betul, tuh ngomongkan batur itu kan, orang mah ente naon, orang mah korupsi, orang mah nggak, tetap dikembalikan. Ya Allah, ini adalah pertolonganmu. Maka tinggal dirasa istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Oh itu bab ieu unggul. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika. Gusti da abdi teh mung sakieu katiasana da samaksimal katiasa abdi ge mastatotu nggak bisa mengalahkan kehendakmu gitu. Jadi kalau sekarang ya udah ini nggak bisa mastatotu, maka itu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzanbi. Jadi disadari dulu semua terjadi itu karena bantuan Allah. Nah, tapi ketika terjadi kayak di bab terakhir, di bait terakhir ada gimana penyikapannya, gitu ya. Nah, berikutnya semua ada tepat dengan kehendaknya, itulah irodah tak memisahinya. Bapak Ibu keyakinan berikutnya karena irodah Allah, orang kedah meyakini bahwa apapun yang terjadi tepat dan pas. Tepat nate kitu, pas nate kitu gitu. Aina nu ali teh lah. Nya kieu pas nate
ibu fulanah calik didinya. Pas nanti entos kieu gitu. Pas nanti kieu, apa yang itu yang pasnya gitu, tepat nanti gitu. Datang dia kini. Nya pas nanti kieu, tepat nanti kieu. Tinggal anu atos terjadi. Untuk anu tacan data terang kan? Sok mangga orang kembali ke belakang sesaat cebi, Bapak Ibu. Sok lihat di masa kecil. Orang lahir dari ibu mana? Oh, kita pas gitu. Di kampung eta kitu pasna. Orang teh tahun sekian, ya kitu pasna. Hari terus sekolah didinya, ngaos kadinya, masantren kadinya, atau naon sekolah gitu kadinya, terus berteman ketika SD jeung si eta, akrab jeung si eta, SMP kumaha, SMA terus kuliah, terus bitingan nu ku belakang pernah terjadi. Maka katakan semuanya pas, tepat. Masa lalu kita semuanya tepat, pas lah gitu. Estuning pas nanti gitu. Maka masa depan kita pun pasti akan begitu juga, tepat pas. Masa depan kita pun sama. Yang kita nggak tahu kan, blank kan? Semenit ke depan duka kumaha, orang terang, tepat, terus kita tepat. Si iya jadi iya jadi iya gitu kan? Ya udah gitu tepatnya. Iya damalna kieu, iya usahana kieu, ya udah tepatnya begitu, tepatnya. Gitu. Orang pernah sakit, iya, ya udah tepatnya begitu. Minggu itu mah gitu. Nah, kalau masa lalu kita serba tepat, sesuai kehendak Allah gitu pasna, maka masa depan kita pun ya sama akan begitu. Sama akan begitu. Masa depan Bapak Ibu juga akan pas, akan tepat. Nah, tinggal sekarang masalahnya mau menjadi kehendak yang baik atau yang buruk? Yang baik. Nah, kalau mau kehendak yang baik, maka tugas kita adalah kira-kira memantaskan diri dengan segala kebaikan Allah. Lamun orang hoyong ku Allah diberi kehendak-kehendak yang baik tadi teh ya, takdir-takdir yang baik, berarti orangnya kedah picocokeun kange takdir eta. Nah, insyaallah kumaha carana engke dipayun dibahas dina Ahad payun ya, berarti nembe dugi kanu sabaraha? Bait 23. Taat tak bisa tanpa tolong darinya, maksiat tak jauh tanpa taufiknya, semua ada tepat dengan kehendaknya, itulah irodah tak memisahinya. Tidak ada peristiwa apapun yang terpisah dari irodah Gusti Allah. Sakitu nu kapihatur, mudah-mudahan jat ilmu manfaat ke orang sadayana. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, ya Allah biha. Ya Muhaiminu ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurb wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa satul mawjil karim wa ala washabi fi kulli lamati wa nafasin mi'adad kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mauqliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa udhiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa
وأنت لا هيا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى بغشي من الصلاة عليه اللهم صل على رسول من أنفسنا عزيز عليم أنسنا حريص علينا رؤوف رحيم بين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وادخلنا في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب انفعنا ربي علمنا الذي ينفعنا وانفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة Ya Allah jadikan ilmu kami manfaat Ya Allah ajarkan kami ilmu manfaat Ya Allah pahamkan kami dan semua kerabat sahabat terhadap agama dengan belajar kami meminta dengan mengajar kami berdoa rezeki kami tentramkanlah hidup kami Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.